Halo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Oke, Selamat pagi, Bu Rika. Iya, oke, selamat pagi Diego, selamat pagi Abigail, Olivia, sebentar ya. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Oh ya, selamat pagi Maxwell, Michael, Jolie. Halo. Iya, oke, baik teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, tolong ya beritahu kalau misalnya jaringan suara Ibu Rika tidak terdengar ataupun jaringannya tiba-tiba tidak bergerak, kamera ataupun Ibu Rikanya tidak bergerak, tolong diberitahu ya. Karena di sini di sekolah sedang ada assessment ya teman-teman, assessment nasional untuk kelas 5. Jadi mungkin jaringan koneksinya takutnya terputus ataupun bagaimana, tolong beritahu Ibu Rika ya. Karena ini di luar kendali Ibu Rika, tapi akan diusahakan the connection-nya bagus ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh ya, Ibu Rika juga minta maaf ya. Mungkin untuk satu hari ini ya, kita tidak bisa berkomunikasi dulu ya melalui WhatsApp. Semoga nanti malam ya atau sepulang sekolah Ibu Rika bisa komunikasi kembali karena Ibu Rika lupa taruh handphonenya di mana. Semalam itu mau dimainin anak bayi Ibu Rika, tapi Ibu Rika simpan, tapi Ibu Rikanya lupa taruh di mana. Jadi mohon maaf kalau jika terlambat Ibu kirim balasan WhatsApp dari kalian ataupun line dari kalian ataupun Google Classroom kalian ya, karena memang Ibu Rika dari tadi sudah cari-cari tapi belum juga ketemu ya, semoga nanti malam sudah bisa dapat HP-nya ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih kedengaran tidak suara Ibu Rika? Kedengaran ya. Baik, supaya nanti tahu tiba-tiba terputus, tolong kameranya semuanya dibuka. Oh ya, kita tunggu dulu temannya dulu untuk hadir. Oke, ketika Ibu Rika panggil, tolong jawabnya. Sekarang pagi hari ini Ibu Rika berangkat sudah hujan. Ya, November rain. Oke, selamat datang bulan November ya. Oke, jadi nanti kalian bisa apa ya? Bisa mengucapin selamat pagi Indonesia. Kalau kalian ada di Taiwan, selamat pagi dari Taiwan ya, seperti itu. Atau kalau misalnya ada yang kalian ada yang di Singapura atau di Malaysia ataupun di Tiongkok, silakan sebutkan kalian berada di mana. Kalau Ibu Rika ya, kalau Ibu Rika ada di sekolahan. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya. Grade 7 tanggal 1 November ya. BI. Oke, Aldrik, apakah ada Aldrik? Di rumah. Oke, Aldrik di rumah. Oh ya, bagus. Seperti Ibu Rika ya. Selamat pagi dari Jakarta TP School. Nah, itu Ibu Rika. Ibu Rika ada di Jakarta TP School. Tadi Aldrik di rumah ya. Oke, bagus. Aptana. Selamat pagi dari Jakarta. Wih, Jakarta ya, Aptana ya. Oke, Daniel. Jeremy.
Nicholas. Selamat pagi dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Oke, Michael. Selamat pagi dari Taiwan. Sudah masih di karantina apa sudah di rumah? Karantina. Oh, masih. Cayo ya, semangat ya, nggak apa-apa ya. Oke, Ryuji. Hai, Ryuji ada di mana, Ryuji? Oh, Ryuji ada di jembatan. aku ada di rumah. Oh, ada di rumah. Karena backgroundnya di jembatan. Ibu kira lagi di jembatan. Ya. Maxwell. Selamat pagi, aku dari Taiwan. Oh, masih di Taiwan ya. Oke. Maxwell. Lionel. Selamat pagi dari Jakarta. Lionel di Jakarta ya? Oke, terima kasih. Ya. Aduh, itunya jelek ya. Diego. Selamat pagi dari Jakarta. Oke, Ryu. Di Jakarta juga. Goran. Selamat pagi dari Jakarta. Oke, dari Jakarta juga. Kimi. Selamat pagi dari Kelapa Gading. Oh ya, di Kelapa Gading. Logan. Selamat pagi dari Sunter Agung. Oh, Logan di Sunter Agung, deket ya, sama Ibu Rika. Oke, Sento. Selamat pagi dari Taiwan. Oh, Sento di Taiwan. Oke. Olivia. Selamat pagi dari Jakarta. Oke, selamat pagi juga. Soyong. Selamat pagi dari Jakarta. Halo. Ya. Soyong ada di mana? Ya. Soyong ada di mana? Halo, Soyong. Ya. Oke. Soyong di Jakarta atau di mana? Oke, Abigail. Selamat pagi dari Jakarta. Oke, Hana. Ivanka. Selamat pagi dari Jakarta. Natasha. Selamat pagi dari Jakarta. Kay. Selamat pagi dari Jakarta. Osela. Selamat pagi dari Jakarta. Jolin. Emily. Selamat pagi dari Jakarta. Ya, terima kasih. Selin. Kezia. Selamat pagi dari Jakarta. Selamat pagi dari Jakarta. Nayana. Selamat pagi dari Jakarta. Alison. Selamat pagi dari Jakarta. Oke. Liliani. Selamat pagi di Indonesia. Oke. Michelle. Selamat pagi dari Jakarta. Catherine. Selamat pagi dari Jakarta. Abigail Louis. Selamat pagi dari Jakarta. Oke. Karen. Selamat Oke. pagi dari Jakarta. Terima kasih. Hari ini luar biasa. Semuanya hadir. Oke, baik teman-teman. Tolong kameranya dibuka supaya Maxwell bisa foto. Michael juga tolong foto ya untuk backup-nya. Silakan, tolong kameranya dibuka dulu sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu bab 3. Karena bab 3 ini akan Ibu jadikan midterm kedua. Jadi tolong diperhatikan baik-baik teks prosedur. Silakan kameranya dibuka. Kalau belum dibuka, Ibu tidak akan mulai. Ya. Maxwell nanti tolong bantuannya ya, Maxwell. Michael kirim ke WhatsApp Ibu Rika, Maxwell ke
Alison. Halo teman-teman. Mana kameranya sayang? Mana nak? Buka dulu kameranya. Silakan. Ibu, Kok belum kebuka semua ya? Ibu belum lihat ini kameranya. Tolong teman-teman buka dulu kameranya. Oh, satu orang yang tidak hadir, Michelle. Siapa Michelle? Udah semuanya nih bukannya udah 35. Oh, tadi Ibu sudah panggil kok satu-satu. Kita ada 34. Sekarang ada 35. Benar, hadir semua kok. Ibu sudah panggil satu-satu. Karena Ibu panggil langsung Ibu ketik di atasnya. Namanya benar nggak ada, tidak. Pas 34. Oke, silakan. Sudah dibuka semua kameranya? Sudah difoto? Sudah belum? udah. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Yuk, Ibu mau share screen dulu. Karena... sebentar ya. Sudahlah. Ibu lagi mencari handphone, nggak ketemu juga ya. Oke, Ibu, kemarin kita sudah sempat Ibu jelaskan sedikit tentang teks prosedur. Ya. Oh ya teman-teman, teks imajinasi kalian sudah mulai dikumpulkan sejak hari ini. Lalu kita ada lagi hari Kamis, ya. Paling lambat hari Kamis. Ya, paling lambat hari Jumat masih bisa Ibu ini. Jadi langsung dikirim saja ya, videonya saja. Kamis lalu. Iya, dari Kamis lalu malah ya. Oke, jadi hari Kamis depan ini sudah terakhir. Ya. Oke, kenapa ada pertanyaan? Tadi siapa? Ibu maksud? Bisa berbentuk video, bisa berbentuk audio. Ya, tapi kalau audio saja mungkin hard nilainya ya biasa ya. Tapi kalau maksudnya sudah di atas 85 lah ya. Tapi kalau pakai video udah menarik, ada gambarnya, ataupun ada tulisannya, ataupun kamu mau berbentuk PPT, ataupun kamu mau pakai pakai boneka, ya biar menarik, atau dipakai gambar-gambar, ilustrasi apapun, mungkin akan nilainya lebih baik, ya. Kalau audio kan kamu tinggal baca saja, ya. Tapi nilainya sudah lumayan di atas 80. Ya, jadi tolong kumpulkan, terserah sekreativitas kalian, mau digambar pakai gambar tulisan kalian. Lalu untuk goran ceritanya sudah oke, tapi tolong ditambahkan sedikit ya nak ya, supaya menarik ya. Ingat harus ada deretan harus ada 3 struktur dalam teks imajinasi ya. Strukturnya seperti apa? Kamu bisa lihat lagi di bukunya. Ya, kalau tidak ada, kan ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Jika tidak ada 3 itu, maka kamu misalnya hanya orientasi langsung resolusi, mengurangi nilai kalian. Tapi tetap Ibu kasih nilai. Nilai untuk Indonesia itu terendah itu 70, ya minimum 70 untuk yang WNI, sedangkan yang WNA itu 60. Ya teman-teman. Jadi tolong lakukan yang terbaik. Jadi harus ada 3, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke? Boleh berbentuk audio, boleh berbentuk video. Tapi jangan ini ya, kalau misalnya audio saja ternyata ada yang lebih bagus dengan menggunakan video, berarti kan Ibu lihatnya tingkat kesulitan kalian membuatnya. Ya, kalau audio saja kan hanya tinggal direkam. Sedangkan video kan kamu harus mengedit, kamu harus membuat ilustrasi di background-nya atau yang lainnya. Itu kan nilainya akan lebih bagus daripada nilai yang audio ya teman-teman ya. Deal ya. Jadi tingkat kesulitan yang Ibu Rika lihat. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Dikirimnya boleh hari ini. Kalau misalnya Ibu saya sudah kirimnya Kamis lalu ya nggak apa-apa. Berarti tidak usah dikirim apa-apa ya hari ini ya. Karena kita untuk minggu ini fokus untuk yang belum kirim video teks imajinasi. Minggu depan baru sudah mulai pengumpulan. Ibu akan ambil nilai pengumpulan untuk nilai tugas. Nanti akan Ibu cari yang base homework ya. Bab 1 untuk penilaian hariannya nomor 12, halaman 12, lalu bab 2 penilaian hariannya nomor halaman 31. Ya. Oke. Ibu, kita masuk lagi ke materi bab 3. Minggu lalu sudah diterangkan apa sih teks prosedur itu? Ya. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang sistematis tentang menggunakan cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan sesuatu. Misalnya cara membuat itu banyak sekali ya, cara membuat nasi goreng yang enak ala chef Renata misalnya, ataupun cara menggunakan. Nah, menggunakan ini loh ya, di kelas kita ini sudah ada layar yang bisa langsung connection ke Zoom misalnya atau ke Google Meet. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu harus dipelajari terlebih dahulu. Lalu cara melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu misalnya menari atau menggunakan alat musik dan lain-lain. Ya. Nah, tujuannya apa sih teks prosedur itu? Nah, tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau permisa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses. Ya. Jadi tujuannya kegiatan itu harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat ya dalam mengikuti sebuah proses. Jadi harus ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan di sini. Ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih teks prosedur itu? Nah, 1, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi ada step-stepnya. Langkah pertama, langkah kedua, dan itu harus kamu ikuti. Kalau tidak nanti hasilnya bisa tidak maksimal. Kayak membuat donat dari kentang. Itu ada prosesnya ya teman-teman. Lalu yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Nah, jadi ada batas-batasan. Misalnya kalau kalian mau melakukan di sini ya, nanti ketika kalian pramuka itu kita akan membuat ekoenzim, ya, ekoenzim yang dari sayur-sayuran, sampah organik yang dari rumah kalian yang kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, seperti sanitizer alami, terus pembersih lantai alami dan lain-lain. Lalu yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Hati-hati ya teman-teman. Kalau kamu lakukan secara urut, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, itu yang dinamakan teks prosedur. Tapi kalau kamu tidak urut langsung buat, itu namanya tips ataupun ini ya, saran ataupun apa yang harus kalian lakukan, ya. Nah, struktur teks prosedur ya, ada cara membuat sesuatu, lalu cara melakukan pekerjaan, ya teman-teman. Nah, struktur teks prosedur cara membuat. Ada alat dan bahan, itu yang penting. Kalau kamu membuat sesuatu tidak ada alat ataupun bahan ya percuma. Waktu itu siapa ya kelompok kita pernah kan di kelompok siapa ya? Di kelompok kalian deh, Ibu waktu itu pernah kita membuat teks prosedur sederhana waktu di kelas 4 ya. Itu membuat biskuit yang pakai susu, biskuit regal campur susu kental manis terus dibalurin sama choco chips ataupun mesis. Udah pernah belum sih kita dulu
praktek di kelas? Belum ya? Lupa. Ya, kalau dulu tuh kelas 4 itu kan waktu itu Ibu ngajar kelas 3 dan kelas 4. Kelas 4 kita membuat teks prosedur sederhana. Jadi kita tidak buat bahasanya dulu, tapi kita langsung praktek pada saat itu. Ya. Nah, di sini ada alat dan bahan. Teman-teman yang bawa bahan tapi tidak ada alat. Nah, tidak bisa buat lah, udah ada alat tidak ada bahan. Jadi mau bikin apa? Mau minta sama teman juga kan pasti teman juga kekurangan. Sebab itu hati-hati. Jadi harus siapkan bahan dan alat. Lalu memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Jadi dikira-kira, kalau takarannya ya ini teman-teman. Kalau membuat ini takaran seberapa dan seberapa. Jangan asal ceplung. Yang ada nanti kemanisan nggak enak, kepadatan juga tidak enak. Oke, tadi ada Maxel raise hand. Ada apa, Maxel? Ada pertanyaan? Tadi suara Ibu Rika sedikit free. Oh gitu, iya terputus ya. Mohon maaf ya. Sedikit terputus. Iya, oke baik. Memang ini jaringannya kurang ini karena ada ANBK di kelas di ruang komputer ya. Jadi mohon maaf ya. Baik. Ibu lanjut lagi ya. Nah, ini cara membuat perkedel jagung. Siapa yang sudah pernah membuat perkedel jagung? Ya, kalau perkedel kentang udah sering ya. Kalau Ibu Rika suka bikin perkedel kentang campur kornet. Nah, ini cara membuat perkedel jagung. Ya, yuk kita perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi kita siapkan teflon ya atau penggorengan yang anti lengket ya. Lalu, yang kedua, diiris dulu jagungnya ya, sudah diiris. Kok Ibu Rika selain sudah diiris, Ibu itu juga Ibu ulek ya. Ibu ulek supaya tidak terlalu bulat-bulat ya. Jadi agak halus. Kalau di blender dia akan banyak sari airnya ya. Tapi serela ya teman-teman ya. Boleh diparut, boleh diulek ya. Selera kalian masing-masing ya. Boleh juga ya udah diiris aja gitu ya. Oke, lalu sesudah itu, masukkan tepung beras. Nah, pakai tepung beras dulu ya. Tepung beras. Sesudah itu, sesudah tepung beras, kita masukkan apa lagi? Nah, ulek. Nah, diulek dulu bumbunya ya. Bumbunya itu ada apa saja tadi tuh, bawang merah, bawang putih ya. Ntar dulu, yuk kita lihat dulu bumbunya dulu, bumbu ininya apa saja. Bumbu yang dihaluskan ya. Oke, jadi nah ini dia. Yuk kita lihat dulu, dipersiapkan. Mohon maaf. Nah, ini dia alat dan bahannya. 4 siung bawang putih. Jadi yang diulek nanti bawang putihnya 4 siung ya teman-teman ya. Lalu 4 siung bawang merah. Nah, sesudah bawang putih. Jadi takarannya 4 bawang merah, 4 bawang putih diulek jadi 1. Ya. Kalau mau pedas silakan. Cabainya sesuai dengan selera kalian ya. Boleh sedikit, boleh banyak, boleh juga tidak. Tapi biasanya kalau ada cabai ada merah-merahnya sedikit ya. Oke, silakan. Sesudah itu 1 buah kemiri. Tahu kemiri ya? Nah, kemiri diulek menjadi 1. Ya. 2 butir telur ayam. Kalau misalnya, Ibu boleh nggak pakai telur ayam kampung atau pakai telur bebek, ya terserah, bebas. Tapi porsinya 2. Ya, tapi kalau untuk goreng seperti ini, bikin bawang ini lebih enak pakai telur ayam biasa saja. Ya. Kalau enak sih memang pakai telur ayam kampung ataupun pakai bebek enak. Tapi telur biasa saja juga udah oke kok teman-teman. Oke. Nah, garam secukupnya ya. Lalu tepung beras secukupnya. Jagung juga secukupnya. Nah, ulekan, teflon. Nah, ini langkah-langkahnya. Tadi alat dan bahan.
Nah, sekarang step-stepnya, langkah-langkahnya. Tadi diiris jagung dulu ya, teman-teman. Nah, sesudah diiris jagung, seperti tadi dibilang, boleh diulek, boleh tidak. Nah, ulek semua bumbu sampai halus. Ya, lalu masukkan tepung beras. Teman-teman, supaya lalu tambahkan ulekan bumbunya supaya tidak jalan-jalan ulekannya. Biasakan di bawahnya ulekan itu dialasi bukan kertas, kain. Jadi enak dan tidak merusak keramik tempat kamu memasak. Ya, biasakan seperti itu ya. Oke, lalu bumbunya ulekan itu dicampur. Tambahkan lagi telur ayam, ya, 2, lalu kasih garam secukupnya, diaduk semua bumbu sampai merata. Jika misalnya boleh nggak ya Bu, sesudah itu nyalakan kompor, tambahkan minyak, taruh teflonnya sebentar. Tunggu sampai minyaknya panas. Sebentar ya teman-teman. Ibu Rika paling suka pakai kaldu jamur. Jadi sesudah pakai garam, Ibu kasih kaldu jamur. Kalau kalian mau pakai bumbu kaldu yang lain, misalnya Royco, Masako, silakan. Tapi kalau MSG Ibu Rika tidak pernah pakai. Ya, kalau kalian mau pakai penyedap rasa silakan ya, kayak kaldu ataupun yang lain boleh untuk cita rasa lebih enak ya rasanya ya. Lalu sesudah dipanaskan kompornya itu, lalu masukkan adonannya ya teman-teman. Nah, adonannya ada bentuknya macam-macam ya karena tergantung dari kamu menggorengnya. Nah, lalu sesudah itu dibalik adonannya. Ini jangan pakai sendok ya teman-teman, panas, pakai spatula ya lebih gampang. Ini hanya lalu tiriskan adonan yang sudah matang. Ini contoh anak murid Ibu Rika yang sudah masak. Nah, selesai. Ya, disajikan panas-panas. Lebih enak lagi kalau ada udang juga ya, teman-teman itu. Sorry. Kalau mau pakai udang juga boleh ya, enak ya, lebih apa ya, lebih gurih ya. Kalau Ibu Rika suka pakai udang. Ya, jadi tapi udangnya dipotong kecil-kecil sekali, jadi enak. Ya, itu adalah contoh teks prosedur membuat sesuatu. Nah, sekarang kalian sudah mulai ya, teman-teman sudah mencari ide. Kira-kira saya mau melakukan saya ingin membuat teks prosedur apa? Ya. Tetap dalam bentuk video, tapi Ibu minta yang lengkap, seperti tadi. Bagaimana kamu membuatnya, mempraktekannya, ya. Jadi berkreasi dengan teks prosedur, seperti di buku. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu kalian sebagai peserta pendidik mampu menemukan informasi penting dengan tepat setelah membaca ataupun mendengar, cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah. Cara membuat kuliner khas daerah. Kuliner khas daerah. Dari berbagai sumber. Jadi karena tingkatnya kalian sudah di kelas 7, sudah di SMP, udah bukan lagi seperti di waktu di kelas 4 ya. Jadi kalian bisa membuat makanan yang sesimpel-simpelnya. Tapi sekarang Ibu ingin kalian bisa membuat kuliner khas daerah kalian masing-masing, tapi tetap yang mudah ya. Seperti Liliani kamu bisa membuat makanan tanpa menggunakan kompor. Atau kamu bisa melakukan sesuatu tanpa menggunakan kompor. Misalnya kamu teks prosedurnya, kamu bisa pilih teks prosedur itu kan ada 3 ya. Ada teks prosedur melakukan sesuatu, ya. Ada teks prosedur membuat sesuatu, ya. Melakukan sesuatu, membuat sesuatu, lalu kamu bisa pilih salah satu dari itu, ya. Atau memainkan sesuatu, ya.
Nih ada resep copan, nikmat khas Pontianak. Oh, kalau bisa membuat seperti ini, kalau misalnya papa mamanya dari Pontianak pasti bisa nih buat seperti ini ya. Tapi yang mudah-mudah aja ya, yang lalu Ibu Rika dari Jogja, itu Ibu Rika suka buat klepon. Klepon itu gampang loh teman-teman. Ya. Pokoknya buat kreativitas kalian saja. Tapi yang sederhana ya. Bakwan jagung itu kan dari semua daerah di Pulau Jawa itu suka membuat ya. Ini kayak gini membuat anting rumbai. Jadi teks prosedur itu tidak hanya membuat makanan, tapi bisa membuat sesuatu ya. Cara membuat seblak, oh, Ibu Rika nggak doyan seblak ya, jadi nggak terlalu ini. Cara membuat pot bunga air mata ya dari bohlam bekas. Terus misalnya prosedur menari ya, membuat Bika Ambon agak susah tapi kalau kamu bisa dibantu oleh orang tua kalian pun tidak masalah ya. Lalu memainkan angklung ya. Jadi kalian bisa mulai membuat misalnya cara membuat kuliner daerah ya, atau membuat cenderamata daerah ya, atau melakukan gerakan tarian daerah, itu juga boleh. Atau belajar memainkan alat musik khas Nusantara. Misalnya Ibu Rika, saya suka main apa ya namanya ya, kalau itu yang di angklung, kolintang. Misalnya kamu sedang belajar itu boleh ya. Gimana teman-teman? Bisa ya? Ada pertanyaan? Halo. Jadi tidak ada ya. Jadi sekarang kalian sudah mulai mencari. Ibu Ya. Ibu bisa Ya, Maxel. Kenapa, Nak? Ibu bisa menjadi 2 video. Satu adalah tarian tradisional Nusantara dan nomor 2 itu adalah masak. Bisa membuat 2 video. Satu aja, Maxel. Nanti kamu kecapean karena kan nanti kan kamu kan suruh buat, nanti kan kamu pasti ada tugas yang lain ya dari wali kelas kalian. Jadi satu aja cukup ya. Nanti kamu kelelahan ya karena banyak tugas ya, satu tapi bagus. Oke, Maxel ya. Oke, terima kasih Iya. Ibu Rika. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ingat ya, jadi kalian bisa misalnya membuat bubur Manado kalau misalnya papa mamanya dari Manado, atau bikin copan tadi Ibu bilang, atau bikin empek-empek, atau bikin apa ya, Ibu Rika tuh suka makanan, Ibu suka dari Kalimantan itu es apa namanya tuh, es lidah buaya itu gampang ya, tinggal diambil. Tapi hati-hati ya kalau ngupas lidah buaya yang besar ya, itu hati-hati karena gatel. Terus dipotong kecil-kecil, terus dicuci yang bersih, lalu kita siapkan gulanya, pakai batu es. Sis bisa diminum. Tapi hati-hati kalau lagi hamil, ibu hamil tidak boleh minum es apa namanya, lidah buaya ya. Seperti itu ya teman-teman ya, itu juga boleh. Jadi ingat ya, ada pilihannya 4 ya, bagaimana cara membuat kuliner, kuliner daerah masing-masing, atau membuat cenderamata ya, atau melakukan gerakan tarian daerah ya, belajar memainkan alat musik khas Nusantara. Jadi semuanya bernuansa Nusantara karena pelajaran bahasa Indonesia. Oke, bagaimana teman-teman? Bisa ya membuatnya ya? Ini ada resep membuat selat Solo. Enak sekali loh. Ibu Rika pernah tuh membuat ini. Terus pembuatan kain ulos itu agak susah. Jangan ya, pokoknya yang mudah dipelajari ya. Cara membuat tempe mendoan, gampang itu ya. Cara membuat kembang goyang, itu kalau oma kalian itu kalau masih tradisi itu masih membuat itu
ketika Chinese New Year itu suka ada buat ya kembang goyang. Kalau yang asli orang Chinese Betawi itu begitu. Jadi dia pakai kembang ditaruh di kompor, cet, set, dia tipis. Enak sekali teman-teman. Tapi Ibu Rika nggak bisa, kita harus cepet. Kalau nggak nanti gosong. Kayak kerupuk tapi bukan kerupuk. Ya. Bisa ya teman-teman ya buat seperti tadi ya. Contohnya ya. Atau kalau ada kain-kain bekas ya kalian bisa buat kreasi dari kain bekas itu, apakah bisa buat kunciran rambut, jepitan rambut ya, ataupun yang lain. Apalagi ya, bisa buat taplak meja tapi disambung-sambung ya. Tapi ingat ya teman-teman, ketika kamu mempresentasikan, kalian membuat video tentang teks prosedur, kamu kasih lihat juga hasilnya. Jangan hanya ini Bu, ini udah selesai. Tapi kamu harus lihat kasih hasilnya bahwa kalian sudah membuat. Gitu. Ya, benar-benar buat, tidak copy paste dari atau mengambil gambar saja dari Google ya, atau dari media elektronik lain, tidak mau. Ya, di sini Ibu akan nilai kejujuran kalian. Ya, teman-teman. Bagaimana? Ingat, tidak usah banyak-banyak, buat satu tapi bagus. Ya. Paham ya? Dikumpulkan kapan? Tunggu kabar dari Ibu. Jadi kalian sudah mulai buat dari sekarang. Ya, karena membuat video tidak mudah ya. Salah, ulangin lagi. Salah, ulangin lagi. Seperti itu. Hati-hati kalau menggunakan suara, menggunakan musik. Musiknya juga kalian lihat dulu ya. Apakah musiknya ini nanti takutnya kena copyright ya. Tapi kalau bisa sih videonya langsung kalian masukkan ke YouTube. Ya, channel kalian masing-masing. Jadi nanti bisa kasih ke Ibu Rika. Jadi Ibu tinggal buka link YouTube-nya aja. Ting, ting, ting. Langsung Ibu nilai. Oke? Tinggal cukup kasih linknya saja. Jadi tidak numpuk video di Google Classroom Ibu Rika. Bagaimana teman-teman? Bisa ya? Link YouTube saja. Nanti kita dari YouTube kita akan Instagram ya. Lalu dari Instagram kita buka, nanti kita coba lagi ke TikTok. Seperti itu. Kok Ibu Rika suka sekali dengan hal-hal yang baru. Ya. Jadi saat ini kalian Ibu Rika latih menjadi YouTuber dengan menggunakan teks prosedur. Next. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akhiri karena Ibu akan pindah ke kelas 8. Gimana teman-teman? Tidak ada? Sudah Ibu, paham aku semua? mau foto. Oh, mau foto. Oke, silakan teman-teman. Karena komputer saya masih enggak masih disable Mas. Oh, gitu. Disable send to. Ya udah, yuk silakan teman-teman. Tapi sebelumnya Ibu akhiri dulu ya. Terima kasih atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye, Bu. Bye. Terima kasih ya. Bu, Ya, jadi ini proyeknya kan membuat teks prosedur. boleh membuat ya teks prosedurnya boleh tentang membuat masakan khas Indonesia kan. Iya, masak. Tapi makanan khas Indonesia ya. Tapi yang